pemerhati pendidikan. Kita bisa mulai, tetapi dengan prokes yang ketat, menyiapkan masker, cuci tangan, semuanya fasilitas untuk prokes itu kami sediakan di rumah baca. Program sosialisasi COVID-19. Dunia ini sedang dihadapi oleh apa? Kayak gitu. Jadi ada bacaannya, kita bacakan, kemudian kita mewarnai virus-virus itu yang gambar-gambar corona gitu kan ya. Nanti mereka akan bertanya, kakak, kenapa begini? Ini apa? Aduh. Kalau kita jelaskan bahayanya tuh bisa sampai begini, kalian lihat di televisi kan mereka juga lihat kan. Nanti kita jelaskan, iya, jadi kita memang harus menjaga dan melindungi diri kita, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Dan ini juga bilang ya untuk bapak dan mama di rumah, setiap kali keluar harus memakai masker dan masing-masing menjaga diri kita supaya kita tidak mencelakakan orang lain juga. Karena tadi itu ada penyakit keras. Setidaknya mereka punya pemahaman bahwa dunia ini sedang dilanda penyakit. Ibu, jangan ke sini, ada penyakit keras. Pemikiran saya berarti mereka sudah tahu ya. Kita sedang dalam masa pandemi. Punya kesan pribadi, anak-anak Papua itu anak-anak yang cerdas ya Bu ya. Iya. Mereka anak-anak yang cerdas, punya kemauan tinggi. Ini masker harus digunakan. Nah, saya datang, saya pakai masker, terus saya bilang, Bapak, minta maaf ini pakai masker karena yang Bapak bilang itu penyakit keras. Ya, kebaikan tidak akan terjadi tanpa kita usahakan. Mereka mengerti tidak apa yang mereka lihat? Membacakan buku kepada anak-anak itu sudah merupakan salah satu awal, literasi awal yang sangat baik ya. Karena yang membaca saja tidak cukup kalau tidak dipahami. Usahakan untuk hak-hak anak itu bisa terpenuhi. Kita bicara literasi, kita bicara komunikasi. Baca, tapi setidaknya sudah mendengar dan suatu ketika dia bisa berucap karena keseringan mendengarkan banyaknya kosakata. Dari 4 aspek itu, mereka bisa mendengar dengan baik, mendengar, bisa mengucap, lalu bisa membaca dan menulis. Punya keinginan, kita punya mimpi sama-sama untuk anak-anak mampu membaca. Yang jadi saya pikirkan itu adalah bagaimana kita memperkenalkan terkait isu COVID-19 ini atau pentingnya menggunakan masker kepada anak-anak yang ternyata kemampuan bacanya juga belum terlalu baik. Nah, strategi apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan di malam hari atau orang tuanya ikut berperan? Pembelajaran secara daring itu susah. 9 komponen literasi, kesadaran cetak, fonologi, pengetahuan abjad, nama dan bentuk dari huruf, fonik tentang simbol-simbol bunyi. Saya rasa gerakan-gerakan literasi semuanya lahir dari kesadaran bahwa kita memang harus membantu semua orang. Walaupun situasinya begitu sulit karena pandemi, semua serba terbatas, tetapi perlu diingat bahwa pendidikan itu harus tetap menjadi prioritas. Beberapa kali tim kesehatan ditolak di daerah-daerah yang cukup. Selamat datang di podcastnya Yayasan Kaki Manokwari. Bisa panggil apa nih, Bapak, Ibu, atau nama saja ya? Nama ya baik. Sebelum podcast mulai, kita tadi sudah mengikuti prosedur protokol kesehatan. Selamat datang. Sebelum lebih jauh, hari ini saya Tengku Rodan sebagai host hari ini, dan juga saya adalah program manajer Yayasan Kaki Manokwari. Hari ini kita akan bicarakan terkait tentang isu tematik kita adalah literasi awal untuk. Saya perlu kenal dulu nih dengan tamu kita yang 2 orang ini yang hari ini bersedia meluangkan waktu untuk diskusi, bincang-bincang di dalam podcast ya Yayasan Kaki Manokwari. Mungkin dari Bapak dulu. Oh, baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, saya Yolis. Saya keseharian seorang guru, juga pemerhati pendidikan, beberapa program bersama Ibu Ella, juga beberapa teman-teman kita sama-sama berjuang untuk pendidikan literasi di Kabupaten Manokwari. Sementara itu ya. Jadi biasa dipanggil Yolis ya. Itu literasi awal itu seperti apa gitu, Yolis? Oh, baik. Literasi awal itu kalau saya boleh sebut adalah proses titik awal dari melek huruf yang mencakup 4 aspek itu.
aspek literasi, ada aspek dengar, ucap, baca, dan tulis. Itu yang penting, yang juga boleh sebagai definisi dari literasi awal. Yang kemudian kita sebut berkembang lagi dengan literasi sebagai proses komunikasi, proses menerima pesan, memberi informasi, tentu juga tetap melibatkan 4 aspek itu. Ya Bu Ella, bisa dijelaskan nggak literasi awal itu apa? Ya, jadi literasi awal adalah proses pertama bagaimana literasi itu diperkenalkan kepada anak-anak di usia dini tentang kemampuan untuk membaca, mendengar, menyimak, dan menulis. Seperti itu, Pak. Membaca, mendengar, menyimak, dan menulis ya. Kenapa sih perlu mempelajari literasi awal ini? Iya, berkaitan dengan kesiapan anak-anak itu untuk nanti masuk ke pendidikan formal selanjutnya. Tapi juga literasi awal ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan kecakapan pada anak sendiri tentang cara membaca, menulis, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi juga sebenarnya ini bukan menjadi dasar dan tujuan yang utama sih, ada yang lebih besar daripada itu, bagaimana dengan kecakapan ini nantinya anak-anak di masa selanjutnya ketika mereka dewasa, mereka sudah ditanamkan kemampuan untuk nanti dapat memahami sesuatu, memahami teks, memahami konteks, dan secara logis berpikir kritis untuk sesuatu yang dihadapinya, seperti itu. Apakah ada perbedaan antara cara mendidik anak dengan yang konvensional, saya katakan seperti itu ya, dibanding dengan literasi, memperkenalkan literasi awal ini? Bedanya di mana sih sebenarnya? Saya pikir di sekolah juga sama, diberikan pendidikan untuk literasi, apalagi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan 15 menit awal sebelum pembelajaran atau setelahnya dipraktekkan untuk pembelajaran literasi. Tetapi itu tidak cukup, karena pada prinsipnya literasi itu kan juga sesuatu yang luas, yang perlu diajarkan dengan sebaik mungkin, dengan cara yang sederhana yang nanti akan membantu anak-anak untuk lebih memahami, lebih mengerti yang kita sebut tadi 4 aspek itu. Mereka bisa mendengar dengan baik, mereka bisa mengucap, lalu bisa membaca dan menulis. Kalau saya boleh tambahkan sih, kenapa kita perlu literasi? Kita berangkat dari kenyataan hari ini bahwa secara data kemampuan atau rendahnya kemampuan anak membaca, menulis, memahami sebuah bacaan di satu wilayah itu juga berpengaruh pada tingginya angka buta aksara secara nasional. Dan jauh lebih penting lagi, dampak itu juga akan mempengaruhi keberhasilan anak itu di masa mendatang. Sehingga literasi itu penting dan amat sangat penting, yang tadi disampaikan oleh Ibu Angela, bahwa persis ini untuk keberhasilan mereka di waktu yang akan datang. Kalau kita tidak tanamkan kemampuan literasi di saat sekarang, sejak dini, apa yang akan mereka perbuat di waktu yang mendatang? Karena kemampuan, kemajuan teknologi, kita bicara literasi, kita bicara komunikasi. Mereka ngerti tidak apa yang mereka lihat? Karena yang membaca saja tidak cukup kalau tidak dipahami. Itu mungkin juga pentingnya pembelajaran literasi itu. Berarti langkah awal apa sih yang sebenarnya dilakukan pada saat memperkenalkan literasi ini kepada anak? Iya, banyak sih, banyak. Misalnya dalam lingkungan keluarga saja ya, kebiasaan membacakan buku kepada anak-anak itu sudah merupakan salah satu awal literasi awal yang sangat baik ya. Karena ketika membacakan, anak-anak meskipun belum penuh untuk bisa memahami membaca, tapi setidaknya sudah mendengar dan suatu ketika dia bisa berucap karena keseringan mendengarkan banyaknya kosakata. Jadi ada perbedaannya sih di situ, Pak. Memperkenalkan literasi awal dengan salah satu contohnya dengan membaca saja itu sudah menambah kosakata, bisa membuat anak itu dia dapat berpikir logis, dapat kritis dengan pada saat kita membaca itu sih, Pak. Jadi kayak contohnya membacakan dongeng sebelum tidur gitu. Jadi secara pengalamannya Pak Yolis dan Ibu Ella,
kemampuan baca anak itu lebih cepat bagi anak-anak yang sering mendapatkan mungkin dongeng di malam hari atau orang tuanya ikut berperan untuk membacakan cerita-cerita, kemudian akhirnya itu yang membuat kosakata mereka lebih banyak ya, seperti itu. Baik, Bu Ella, saya dengar Ibu kan sebagai foundernya Ruang Berbagi ya. Nah, gimana nih pada masa pandemi 2 tahun ini, COVID-19, ya kan, di satu sisi kita ingin untuk melihat kemajuan anak-anak untuk baik itu membaca, menulis, kemudian mendengarkan kita. Langkah-langkah apa sih yang kemarin disikapi oleh teman-teman di Ruang Berbagi pada saat COVID-19 ini? Apakah tetap jalan atau seperti apa? Iya Pak, jadi awal masa pandemi itu memang kami sama sekali menghentikan dan mengistirahatkan seluruh kegiatan kami baik di kota maupun di pelosok ya, karena kami juga punya rumah baca di pelosok, dengan pemikiran bahwa anak-anak rentannya untuk bisa tertular sama virus. Kemudian ada himbauan pemerintah dan lain-lain, jadi kami menyepakati untuk memberhentikan sementara waktu. Namun berjalannya waktu setelah 3-4 bulan, kami jadi gelisah karena sebelum pandemi saja kemampuan anak-anak kami ini yang tadi sudah dikatakan Pak Yolis ya, rata-rata memang di bawah sekali ya. Itu di bawah sekali, apalagi setelah masa pandemi yang sudah tidak sekolah, belajar online tapi tidak efektif. Ini bagaimana caranya ya? Jadi atas kemirisan dan kekhawatiran kami memutuskan kita bisa mulai, tetapi dengan prokes yang ketat. Kami menyiapkan masker, cuci tangan, semuanya fasilitas untuk prokes itu kami sediakan di rumah baca. Kemudian mensiasatinya dengan membatasi. Jadi jika sebelum pandemi kami berkegiatan itu bebas ya, banyak kegiatan belajar baca tulis dan lain-lain. Namun setelah ini kami hanya fokus pada satu kegiatan, yaitu membaca. Jadi kami menyediakan buku-buku tapi dibatasi. Misalnya hari Sabtu ini kelas akan dihadiri oleh beberapa anak, nanti bergilir. Kemudian kami menyediakan fasilitas untuk meminjam buku. Jadi mereka akan minjam buku, bawa ke rumah, nanti dikembalikan lagi. Jadi memang tidak berkegiatan di tempat sih Pak, seperti itu. Jadi cukup besar juga tantangannya ya. Banget ya. Kalau Pak Yolis di sekolah bagaimana? Di sekolah pada waktu awal-awal itu memang semua aktivitas di sekolah ditutup untuk sementara karena memang himbauan dari Kementerian Pendidikan, ada dari 4 menteri. Lalu juga pemerintah daerah, bupati melalui dinas pendidikan, semua aktivitas untuk sementara dihentikan sehingga pembelajaran dimulai dengan dalam jaringan daring. Tetapi kita tahu bahwa ini tidak bisa berjalan baik ya Bu Angela ya. Iya. Jaringan dan sebagainya mempengaruhi sehingga ini hampir bisa dikatakan bahwa tidak bisa. Pembelajaran secara daring itu susah. Lalu akhirnya juga ada yang mencoba dengan luring, lalu dipadukan keduanya, itu juga tetap kita boleh katakan tidak bisa berjalan baik. Lalu ada pertimbangan-pertimbangan, kemudian dilihat ada zona yang sudah bisa dilakukan pembelajaran terbatas, ada yang memang tidak bisa. Nah, kita di daerah pinggiran di SD Kaironi dan sekitarnya diberikan kesempatan boleh melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi 1 minggu 2 kali saja kita melakukan tatap muka, hari Senin dan hari Kamis. Lalu selanjutnya dicoba isi dengan tugas, dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mungkin begitu kalau kita di daerah pedalaman, pinggiran, khususnya untuk awal-awal pandemi. Ya. Mungkin dari pengalamannya Ibu Ella, Pak Yolis, rata-rata memang kemampuan bacanya anak-anak di saat ini cukup rendah ya. Sangat ya. Kalau bisa diinterpretasikan di dalam, mungkin dari 5 anak kemampuan bacanya mungkin 3 yang mampu atau 1 saja yang mampu dibandingkan 4 gitu. Kalau dari pengalaman saya untuk di daerah dalam kota ya, dari 5 mungkin 2
2 yang mampu membaca. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya yang sering keluar, tidak ada. Bahkan untuk usia remaja ya, banyak sekali bahkan tingkat SMP, SMA. Oh, belum bisa. Iya. Berarti sebenarnya bukan hanya butuh peran guru ya, tapi orang tua. Saya pikir semua stakeholder punya peran masing-masing. Orang tua juga penting untuk memperkenalkan literasi awal ini kepada anaknya di rumah gitu. Nah, apakah ada juga program di ruang berbagi untuk orang tua? Artinya bagaimana mulai teman-teman di ruang berbagi untuk mendorong orang tua yang ada untuk memperkenalkan literasi awal ini di rumah? Kalau sejauh ini kami biasanya dengan meminjamkan buku untuk dikembalikan rumah saja sebenarnya sudah merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi. Jadi ketika anak itu ingin minta dibacakan dan belum bisa membaca, sudah pasti di rumah akan ada yang membantu, entah kakak atau bapak atau mamanya yang membacakan. Kemudian kami juga beberapa kali membuat event mewarnai, melukis dan melibatkan orang tua juga. Jadi orang tuanya hadir dan mendampingi. Nah, di situ biasanya kami untuk mengisi acaranya ada dongeng-dongeng yang ditampilkan anak-anak, dan itu biasanya orang tua akan semangat ya. Jadi mereka mempersiapkan anaknya. Itu cara-cara untuk mempengaruhi sih yang sudah kami lakukan, Pak. Iya. Kalau di sekolah gimana? Apakah ada mungkin pihak sekolah atau Pak Yolis menginisiasi pertemuan orang tua untuk bagaimana mendorong mereka terlibat dalam memperkenalkan literasi awal ini kepada anak-anak gitu? Oke, baik, saya mungkin boleh cerita. Sebelum di sekolah nih, kita dulu pernah juga sama dengan Ibu Angela, kita punya mimpi yang sama. Gimana sih literasi untuk Papua Barat, Manokwari bisa kita dorong, lalu juga mengurangi buta aksara secara angka untuk literasi Kabupaten Manokwari. Sehingga dulu kita pernah juga dengan teman-teman membantu 20 sekolah. Bagaimana supaya program literasi itu kita bantu, beri mereka dorongan seperti yang Ibu Angela bilang, siapa yang harus kita dorong, guru dan orang tua, juga beberapa tokoh masyarakat yang terlibat. Salah satunya juga dengan kampanye pendidikan. Kita buat sesuatu yang meriah, yang dalam tanda kutip juga memancing semangat, baik itu masyarakat, anak-anak, orang tua, juga kita libatkan tokoh-tokoh yang ada di sekitarnya, tokoh perempuan, tokoh gereja, mereka yang menurut kita punya pengaruh. Lalu kita ajak, ayo kita buat satu kegiatan untuk mendorong anak-anak itu. Satu hal yang mungkin boleh saya cerita, bahwa saya punya kesan pribadi, anak-anak Papua itu anak-anak yang cerdas ya Bu ya. Iya. Mereka anak-anak yang cerdas, punya kemauan tinggi. Hanya 1-2 persoalan yang boleh kita sebut adalah bagaimana sih orang tua bisa mendorong mereka supaya semangat, bagaimana pola yang juga mungkin di dalam keluarga itu bisa dikuatkan. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu kalau hanya guru tidak cukup. Guru tidak cukup hanya mengajar, atau mungkin anak-anak tidak cukup hanya dapat pembelajaran itu di sekolah. Maka orang tua dan lingkungan juga sangat berpengaruh untuk membantu anak-anak itu. Mengkreasi anak-anak ini ya. Lalu kita pada waktu itu juga berangkat dari aspek tadi, 4 aspek itu, lalu dikemas dalam 9 komponen literasi. 9 komponen. Ya, mulai dari kesadaran cetak, lalu fonologi, kita mengajarkan tentang bunyi bahasa, lalu pengetahuan abjad, mereka bisa mengetahui nama dan bentuk dari huruf, lalu fonik tentang simbol-simbol bunyi, pemahaman, komponen pemahaman ini penting karena kita juga ajak anak-anak, mereka sambil baca, mereka juga harus bisa memahami apa yang mereka baca. Sehingga kita bedakan ada buku fiksi, buku non fiksi. Nah, kita beri mereka, kalau buku fiksi kita pakai peta cerita nih, nanti memudahkan kita. Kalau buku non fiksi kita pakai diagram pengatur. Nanti kita akan temukan, oh ternyata ada ide, ada cerita, atau ada maksud apa dari sebuah cerita itu. Ada kosakata persis yang Ibu Angela sampaikan, juga kita menolong mereka memperkenalkan kata-kata baru dengan maknanya, sehingga anak-anak juga
diperkaya dengan kosakata baru. Lalu kita ajarkan mereka tentang tata bahasa, ada struktur bahasa yang baik. Lalu berbicara, lalu kita ajak anak-anak bagaimana sih cara berbicara yang baik. Lalu juga terakhir menulis. Itu yang 9 komponen yang kita bisa lakukan, bisa membantu anak-anak di sekolah. Sambil juga kita dorong orang tua, ayo dong terlibat. Masyarakat, ayo dong peduli. Karena apapun itu, anak-anak adalah asetnya keluarga, juga lingkungan masyarakat, dan lebih luas lagi ya, anak-anak menjadi anak-anak generasi yang bisa membanggakan kita. Mungkin itu kurang lebih berbagi pengalamannya. Mungkin saya tambahkan. Iya, silakan. Iya, jika yang dijumpai Pak Yolis adalah anak-anak yang memang dengan kemampuan mungkin di rata-rata di atas anak-anak yang saya jumpai ya Pak. Pengalaman saya membuat saya menjadi kayak dorongan tersendiri ya untuk terus berada di jalan-jalan seperti ini. Jadi jika kita bicara soal ini butuh dukungan guru di sekolah, keluarga, pemerintah bahkan, tetapi saya merasa bahwa sebagai manusia kita punya tanggung jawab yang besar ya. Itulah yang membuat kenapa kami membuat gerakan ini, dan saya rasa gerakan-gerakan literasi semuanya lahir dari kesadaran bahwa kita memang harus membantu semua orang. Nah, dalam hal ini adalah anak-anak adalah aset, anak-anak butuh bantuan kita sebagai orang dewasa yang secara sadar untuk menolong mereka. Nah, anak-anak yang saya jumpai itu Pak di pelosok itu kalau mau dibilang dukungan keluarga saya rasa tidak memungkinkan ya, karena situasi di kampung memang mereka lebih sibuk mengurusi makan minumnya ya, bertani, berkebun dan lain-lain, dan anak-anak bahkan tidak sangat didorong untuk sekolah, dan mereka merasa bahwa sekolah sebagai sebuah kebutuhan itu tidak begitu. Dan yang saya dapati juga bahwa sekolah-sekolah tidak ada gurunya, yang ada hanya gedung sekolah. Nah, itu keterbatasan itu yang membuat sehingga kami memang harus bergerak meskipun terbatas, tapi setidaknya kita memulai sehingga dapat mempengaruhi banyak orang lain, banyak orang baik lainnya untuk memulai gerakan-gerakan literasi yang sama dengan kami. Seperti itu. Jadi kalau di ruang berbagi kami itu ada beberapa proyek Pak, mendirikan pojok baca. Jadi karena jangkauannya agak jauh dari kota, kami mendirikan pojok baca dengan menyediakan buku-buku bacaan, ATK dan segala macam di pojok baca rumah yang diberikan oleh orang warga kampung kepada kami. Jadi anak-anak akan pergi ke situ saja, kami membebaskan mereka. Mau bisa membaca dan tidak, semuanya tersedia di situ. Setidaknya itu menjadi stimulus bagi mereka ya. Kemudian kami selalu membuat kelas inspirasi Pak. Kelas inspirasi ini tujuan kami bahwa mereka anak-anak, seperti tadi kata Pak Yolis, mereka anak-anak yang sebenarnya cerdas, hebat, hanya kesempatan dan keterbatasan ya. Jadi kami coba membuka mereka dari kelas inspirasi itu. Kebetulan volunteer saya itu beragam, ada dokter, polisi, pekerja dan lainnya. Kami memberikan kelas inspirasi, memberikan mereka kepercayaan diri bahwa mereka sama dengan semua anak dimanapun. Mereka berhak untuk bermimpi, bercita-cita lebih. Tidak sebatas pada visual yang mereka lihat di kampung, bahwa hanya bisa jadi pendeta, jadi guru, tapi mereka bisa menjadi apapun yang mereka mau. Tapi kami semangati untuk menjadi seperti itu, kalian harus melewati hal-hal seperti ini, belajar, bersekolah, seperti itu. Kemudian kami juga membuat gerakan mengajar. Jadi kami open recruitment untuk volunteer. Kebetulan di sana tuh Papua ini kan punya alam yang indah ya. Jadi anak-anak muda milenial suka yang traveling, traveling sambil mengajar proyek kami. Jadi sekalian traveling, sekalian mengajar adik-adik di sana. Dan gerakan membaca juga kami buat sih Pak. Keren. Nah ini nih ada satu hal yang cukup mengganggu pemikiran saya juga gitu ya. Di satu sisi kita ngadepin harus berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Di satu sisi juga kita punya keinginan, kita punya mimpi sama-sama untuk anak-anak mampu membaca. Yang jadi saya pikirkan itu adalah bagaimana kita mau memperkenalkan terkait isu COVID-19 ini atau pentingnya menggunakan masker kepada anak-anak yang ternyata kemampuan bacanya juga belum terlalu baik. Nah, strategi apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan pada saat kita bertemu anak-anak yang memang kemampuan bacanya seperti Ibu Ella tadi di bawah rata-rata, tapi di satu sisi kita mau
kenalkan bahwa ini loh penting loh pakai masker, penting loh bahwa kita harus melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, seperti apa sih modelnya yang akhirnya harus dilakukan? Iya, kalau saya bersama komunitas Ruang Berbagi, kami menyikapi hal itu. Kami waktu awal-awalnya itu ada kan buku-buku bacaan terkait untuk cerita anak ya, terkait COVID dan lain-lain. Jadi kami mengajak mereka mengenali dan mengetahui dulu kita dunia ini sedang dihadapi oleh apa, kayak gitu. Jadi ada bacaannya, kita bacakan, kemudian kita mewarnai virus-virus itu yang gambar-gambar corona gitu kan ya. Nanti mereka akan bertanya, kakak kenapa begini? Ini apa? Aduh. Kalau kita jelaskan bahayanya tuh bisa sampai begini, kalian lihat di televisi kan mereka juga lihat kan. Nanti kita jelaskan, iya, jadi kita memang harus menjaga dan melindungi diri kita, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Dan ini juga bilang ya untuk bapak dan mama di rumah, setiap kali keluar harus memakai masker dan masing-masing menjaga diri kita supaya kita tidak mencelakakan orang lain juga. Itu yang pertama. Kemudian kalau di kampung Pak, kalau ini berkaitan dengan apa ya, budaya dan kebiasaan juga ya, jadi sangat sensitif. Sensitif. Jadi yang sebelum corona aja kalau kita datang agak menjauh saja itu kan sudah sensitif ya, apalagi pakai masker, datang-datang pakai masker. Tapi beruntung sekali bahwa setidaknya mereka punya pemahaman bahwa dunia ini sedang dilanda penyakit. Dan yang saya jumpai Pak, saya ke kampung itu waktu itu belum ke kampung karena ditelepon sama kepala kampung, ibu jangan ke sini ada penyakit keras. Pemikiran saya berarti mereka sudah tahu ya kita sedang dalam masa pandemi. Ya, jadi setelah 2 bulan 3 bulan saya datang, saya pakai masker, terus saya bilang bapak minta maaf ini pakai masker karena yang bapak bilang itu penyakit keras. Nah dari situ kami juga membuat kelas kebersihan Pak. Jadi bagaimana mengajak mereka untuk menyadari menjaga kebersihan tubuh yang nanti berdampak pada kesehatan. Jadi pelan-pelan kami membersihkan tubuh anak-anak, mandi bersama, mengajarkan mereka cara mandi yang benar, terus cuci tangan. Kalau habis main-main cuci tangan baru makan. Kemudian kami kasih masker, kami bilang kalau nanti berhadapan dengan banyak orang atau sedang bepergian ke kota harus pakai masker. Karena di kampung mereka tidak pakai masker memang Pak. Jadi antisipasi kami bahwa ini masker harus digunakan nanti ketika ke kota karena tadi itu ada penyakit keras seperti itu. Ada penyakit keras. Jadi kalau situasi yang terjadi itu di kota dengan di distrik-distrik cukup berbeda ya? Iya. Sangat berbeda. Berarti juga untuk penyebaran informasi terkait penggunaan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, itu juga belum tersampaikan dengan baik di distrik-distrik berarti ya? Iya. Memang pendekatannya yang harus bahkan berbeda. Pengalaman saya waktu pandemi kami bagi-bagi masker untuk mama-mama Papua yang berjualan di pasar itu ditolak Pak. Malah kami juga dimarah-marah Pak. Tidak. Sensitif. Iya sensitif Pak. Walaupun hanya masker ya? Iya Pak. Di pasar kami turun ke pasar Sanggeng kalau Bapak tahu, pasar Wosi itu kami memang khususkan untuk mama-mama ya, karena rata-rata mama-mama awal-awal pandemi ya Pak. Kami dikasih, syukur ditolak, tapi dimarah-marah. Itu awal-awal Pak, tetapi belakangan mungkin sudah karena penyampaian informasi, pendekatannya yang sudah benar dan baik, akhirnya mereka paham. Jadi itu soal pendekatan juga sebenarnya sih. Iya pendekatan juga, ya makanya penting untuk terkait literasi juga penting untuk anak juga, tapi orang tuanya diharapkan juga mau berperan untuk membantu anak ya seperti itu. Baik, ada pesan-pesan nggak nih sebelum kita closing podcast kita hari ini? Mungkin dari Pak Yolis dulu. Ada pesan nggak yang ingin disampaikan gitu? Pesannya sih sederhana. Walaupun situasinya begitu sulit karena pandemi, semua serba terbatas, apa-apa yang kita lakukan serba sulit, tetapi perlu diingat bahwa pendidikan itu harus tetap menjadi prioritas. Ketika kita menginginkan anak-anak kita berhasil di masa mendatang, maka mulailah dari sekarang kita tanamkan sesuatu yang baik untuk mereka, dan salah satunya literasi. Kenapa persoalan-persoalan seperti pandemi, banyak orang tua di kampung yang juga tidak bisa terima itu?
saya pikir itu juga salah satu faktor karena rendahnya kemampuan literasi. Mereka bisa mendengarkan banyak media, banyak informasi, tapi mereka lalu tidak bisa memahami itu dengan baik. Sehingga ada informasi-informasi yang disalahgunakan, atau bisa jadi mereka tidak memahami, dimaksudkan untuk kebaikan, lalu mereka mungkin berpikir bahwa ini untuk mencelakakan mereka, bisa jadi. Sehingga itu informasi yang beredar dan berkembang yang membuat beberapa kali tim kesehatan ditolak di daerah-daerah yang cukup terpencil untuk program sosialisasi COVID-19. Jadi penting sekali bahwa situasinya seperti apa dan bagaimana, tetapi pendidikan literasi itu tetap harus diupayakan, diprioritaskan untuk anak-anak kita. Mungkin begitu. Oke. Bu Ella, gimana Bu Ella? Kita semua tahu bahwa masa-masa ini memang masa-masa yang sulit, tetapi bukan berarti masa-masa ini mematahkan semangat kita, juga semangat anak-anak. Semoga kita semua orang dewasa dan siapapun yang ada memiliki keterpanggilan untuk mengusahakan hal-hal baik, karena hal-hal baik semuanya, kebaikan tidak akan terjadi tanpa kita usahakan. Salah satunya adalah bagaimana kita membantu anak-anak untuk terus bermimpi, terus bercita-cita, dan bagaimana kita mengusahakan untuk hak-hak anak itu bisa terpenuhi. Itu saya. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya Pak Yolis, Ibu Ella hari ini meluangkan waktu di studio podcast Yayasan Kaki Manokwari. Semoga kita juga dalam perjalanan memberikan literasi kepada anak-anak ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita tetap punya energi terus untuk selalu berupaya untuk peningkatan pendidikan anak-anak. Terima kasih Ibu Ella, Pak Yolis, selamat sore. Baik, selamat sore semua. Terima kasih.